Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Banjirop dan abrasi pantai Pasir Jamba, 3 rumah terancam hancur. Pelaku usaha pisang salai keluhkan kesulitan modal. Alek Bakajang, tradisi unik di negari Gunung Malintang 50 kota yang berumur ratusan tahun. Di Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru 50 kota, ada satu tradisi unik yang selalu digelar setiap tahun setelah Hari Raya Idul Fitri yang diberi nama Alek Bakajang. Alek Bakajang merupakan festival yang menghadirkan 5 miniatur kapal pesiar yang mewakili masing-masing kampung. Kapal pesiar dibuat dari gabungan 2 sampan yang dicat biru dan putih itu dibawa bersama-sama oleh para pemuda mengikuti aliran sungai Batang Mae. Festival yang dinamakan Manjalang ini diyakini oleh masyarakat telah dilakukan ratusan tahun lalu oleh nenek moyang mereka yang dilaksanakan 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi digelar untuk memperingati upaya Nini Mama pendiri Gunung Malintang di masa lampau yang membuka keterisolasian daerah mereka yang dulunya memang menggunakan transportasi sungai untuk membawa hasil pertanian. Karena keunikannya, Alek Bakajang ini pernah menjadi juara 1 dalam kategori atraksi budaya terpopuler pada Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021. Festival ini menarik perhatian masyarakat lokal dan perantau yang pulang mudik pada Lebaran kali ini. Dari yang dilihat, ya keramaian itu lah Bang. Keramaian adat-adat nagari kan itu. Ada yang unik juga nggak yang abang lihat? Yang unik itulah Bang. Yang pajang-pajangan kayak gini yang uniknya. Kapal-kapalnya itu Kapal-kapalnya itu yang unik Bang. bentuknya seperti apa yang abang lihat? Seperti kapal pesiar gitu Bang. Emang tradisi dari zaman dahulu lagi Bang. Emang tradisi nagari gitu Bang. Selain untuk memperkenalkan tradisi dan budaya Gunung Malintang kepada masyarakat luar, Alek Bakajang ini juga mempererat persaudaraan antar kampung di Gunung Malintang. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Lurui. Setelah mendapatkan laporan korban atas kehilangan sepeda motornya, polisi dari Satreskrim Polresta Padang melakukan penyelidikan. Pada Minggu malam, polisi mengintai seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Jati Pusat Kota Padang. Ricardo, sang pelaku, tak berkutik saat ditangkap. Sebelumnya, polisi telah mengintainya di daerah Sungai Lareh saat pelaku berkunjung ke rumah pacarnya. Selain menangkap Ricardo, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor curian. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor hanya untuk bertemu calon mertuanya saat Lebaran dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku juga mengaku sepeda motor itu hanya dipinjam dari korban. Namun pernyataan pelaku tidak menghentikan langkah polisi dengan membawanya ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pelaku kita amankan di daerah Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah. Ya, untuk pelaku dan korban merupakan satu kos atau tempat tinggal. Sewaktu korban tertidur,
di kos-kosan atau di mes tempat korban dan tersangka tinggal. Pelaku melancarkan aksinya sekitar pagi sewaktu korban tidur, masuk ke kamar korban, mengambil kunci dan melarikan motor tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan Bukit Tinggi, Padang, via Malala. Sebuah bus pariwisata dari Bukit Tinggi tujuan Palembang mengalami kecelakaan tunggal di Kelok Batu Hitam, Kecamatan Malala Selatan Agam, pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi diduga karena mobil hilang kendali dan terguling ke bahu kanan jalan. Bus itu membawa 43 penumpang dan nyaris masuk jurang. Namun urung karena bus terhalang sejumlah batu besar yang berada di pinggir jalan. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi dan anggotanya langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengatur arus lalu lintas yang mengalami kemacetan serta melakukan olah TKP. Diduga bus mengalami remblong yang mengakibatkan mobil kehilangan kendali dan terguling. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu. Puluhan penumpang, termasuk sopir dan kernet yang mengalami luka-luka ringan, telah dibawa ke RSAM Bukit Tinggi dan puskesmas terdekat. Setelah diperiksa dan diobati, mereka semuanya telah diperbolehkan pulang. Ya, alhamdulillah untuk penumpang semuanya hanya luka-luka ringan. Namun tadi supir bis yang luka lumayan parah, namun ada beberapa luka robek dan telah dibawa di RSUD Bukit Tinggi. Luka robek di bagian kepala karena supir bis terpental keluar dari mobil. Dia nggak masuk ke jurang tapi keluar dari aja, masih bisa diselamatkan. Total 43 ya, karena kan semuanya penumpang luka-luka semua, walaupun lukanya hanya luka gores maupun luka benturan kecil lainnya. Kecelakaan lalu lintas di waktu yang hampir bersamaan juga terjadi di lokasi yang sama. Sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh Rivaldi dari arah Bukit Tinggi juga mengalami remblong hingga menabrak sepeda motor yang sedang berhenti. Akibatnya pengendara sepeda motor terseret mobil hingga puluhan meter. Polisi yang sedang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban dari kolong mobil dan dilarikan ke RSUD Parit Malintang Padang Pariaman karena mengalami luka serius dan patah tulang. Evakuasi korban berjalan cepat karena polisi dibantu warga sekitar. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak, bisuari.